Hai guys, ketemu lagi bareng saya, Wulan Sari. Guys, aku mau cerita. Tapi sebelum cerita, sebelum kalian mendengarkan cerita saya, baiknya dulu kita itu ini ya, perkenalan dulu gitu biar kalian enak mendengarkan cerita saya. Entah ini cerita ya nggak aja cerita nggak jelas. Jadi kalau yang nonton ini dengerin sampai habis ya, aku akui kalian adalah pendengar yang sangat baik. Jadi perkenalkan, nama saya Wulan Sari ya. Saya tinggal di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Jadi gini, perkenalan dulu ya. Aku tuh orang Makassar. Ibuku orang Jeneponto, Makassar Jeneponto, sedangkan bapak aku tuh dia Makassar Takalar. Sedangkan aku lahirnya di kota Parepare. Dan setelah lahir di kota Parepare, aku gedenya di kota Mamuju ini gitu. Terombang-ambing ya, kelempar-lempar gitu. Ceritanya panjang guys kalau untuk itu. Yang mau tahu ya komen aja biar ntar aku cerita juga soal itu kalau ada yang tanya ya. Oke guys, aku mau cerita. Sepertinya aku kayak bawain konten itu yang gini-gini aja deh. Mungkin bakal menceritakan sesuatu yang gak jelas dan bahkan di luar nalar kalian, dan itu aku ngalamin gitu. Jadi seperti ini. Aku mikir dulu ya. Iya, jadi kan kemarin aku sempat buat video tuh yang aku ngeluh, bingung mau konten apa ya, bingung banget. Dan aku lihat di antara semua video yang emang real dari aku itu, aku lihat perkembangan viewersnya lumayan, ya lumayan bisa dikatakan ada perkembangan lah ya. Nggak tahu emang karena orang nyari terus itu, tapi aku juga nggak paham kok malah dengan keluhanku yang seperti itu kontenku kayak ini. Dan aku melihat karena konten aku itu subscriberku nambah gitu. Apakah dengan aku cerita seperti itu pada akhirnya kalian ibah atau gimana sih, nggak paham ya. Dan ada satu orang yang komen ngasih semangat gitu, makasih ya kak ya. Jadi dan nilai pendapatannya pun lumayan gitu dari video itu aja. Nah sekarang aku pengen cerita lagi nih teman-teman. Semoga sih respon kalian baik, meskipun ceritaku kayak kurang jelas atau gimana ya, tapi aku harap ini bermanfaat. Oke, jadi ini aku nggak paham juga maksudnya apa sampai aku ngalamin ini buat sekedar semoga teman-teman yang lain bisa mengambil hikmah di dalamnya dan pelajaran gitu aja ya. Kalian pernah nggak sih kayak nggak dihargain gitu? Nggak tahu sih itu jatuhnya nggak dihargai atau emang bagaimana gitu ya. Jadi gini, mungkin cerita aku ini pun dia bakal nonton. Buat kamu, hai seseorang yang selalu ada di hati, aku share ini buat temen-temen ya, semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa dipetik gitu di balik cerita ini. Dan khususnya pelajaran juga buat aku banget gitu sebagai pendewasaan diri ya. Jadi kemarin kan seseorang itu dia kekasih hati ulang tahun gitu. Dia ulang tahun dan aku udah jauh-jauh hari banget mikirin
hari spesialnya dia, gimana ya caranya buat ngasih dia kejutan, karena secara aku sama dia tuh berjauhan, jadi LDR gitu kan ya. Nah, udah jauh hari dari bulan berapa ya, bulan kan dia ultanya itu tanggal 25 bulan 2. Iya, jadi merencanakan kejutan kecil itu tuh udah dari tahun ini, tahun 2020 ya, bulan 9, bulan berapa kah, bulan 11, yang pasti udah akhir tahun juga sih nyiapin itu. Nah, setelah itu udah mikir, dan ekspektasi yang udah aku kumpulin itu, wah dia pasti bakal terkesan nih, dia pasti bakal senang nih, dan ya aku tuh udah berekspektasi wow banget dengan kejutan kecil aku itu. Oke. Terus tiba waktunya, jadi aku tuh kejutan kecilnya ya karena aku sama dia berjauhan ya, kita tuh LDR, ya udah gitu. Ya udah, aku sampai minta ke teman-teman dekat aku yang sering nemenin kalau aku live di aplikasi Spoon gitu, aku minta ke mereka VN dari mereka ucapan kecil, ucapan dan doa buat kekasih hati ini ya. Ucapan dan doa dari mereka aku satuin, aku edit dan aku jadikan MP3, dan hasilnya itu nanti aku kirimin buat dia, kirim ke dia buat dia dengerin pada saat masuk ke tanggal 25 itu ya. Ya udah, tiba waktunya, aku udah berharap banget, tapi tadinya sih cuman pengen VN dari teman-teman itu ya, yang cuman 1 menit 2 menit gitu, aku nggak ngasih. Tapi aku pikir kayaknya kurang pas deh kalau aku pun nggak ngasih ya sedikit-sedikit kata-kata romantis atau apalah, kata-kata sentuhan gitu buat si dianya, biar ya aku sih ya berharap dia terharu atau gimana. Nah, karena hasil dari VN aku sendiri yang awalnya sih VN-nya kayak banyak basa-basi ya. Nah, panjangnya itu ada 25 menit. Nah, pas aku kirim ke WhatsApp, ternyata file nggak bisa diputar karena terlalu panjang. Jadi 25 menit itu aku bagi 2. Nah, yang pertama kan VN-nya tuh berdurasi 12 menit lebih, dan yang didengarkan cuman itu awalnya, yang apa ya, yang aku basa-basi, dan di situ tanggapannya cuma diketawain banget, ngakak atau apalah. Dia tuh nggak dengerin VN yang kedua bagi 2-nya itu. Ya nggak paham juga sih ya. Di situ aku berharap responnya dia bahagia banget atau apalah ya, begitu harapannya. Tapi ternyata di luar ekspektasi guys, malah yang ada dia capek, dia kesal, dia marah, karena ya aku paham ya, dia bekerja pasti bakal capek banget itu, dan nggak sesuai ya. Sedihnya itu kenapa sih gitu, di hari spesial kamu aku pengen kamu tuh bahagia karena aku, karena kejutan dari aku, meskipun itu kecil banget. Dan disitu ya dibilang kecewa, ya kecewa banget kan, jadi pengen nangis. Udah jangan. Nah,
Ya malam itu senangnya aku tuh dia nelpon, jadi sambil tidur gitu ya. Terus setelah itu aku lama nggak tidur pas teleponan pun nggak ada obrolan, cuman diam karena dia pun juga capek ya. Ya mau nggak mau aku harus memahami itu. Ya udah, akhirnya tertidur. Dan karena gimana ya, sedihnya itu karena di VN kedua aku selipkan sebuah pertanyaan, sebuah apa ya, dimana aku menunggu jawaban dari VN kedua aku itu. Karena sebelum ini kita ada problem juga, ya udah. Tapi meskipun video yang kedua aku itu nggak dengerin, minimal VN yang ketiga lah ya, yang VN ucapan-ucapan dari teman-teman aku. Setelah dia mendengarkan itu, aku pengen denger balik tanggapan dia gimana, dia senang nggak sih, dia gimana nggak sih. Tapi sama sekali nggak ada gubrisan, nggak ada respon gimana, bagi dia biasa aja. Jadi kayak mikir banget, dia tipe orang yang nggak suka kejutan guys sih, apa gimana. Padahal kan itu hari spesial dia gitu, aku pengen dia senang sama kejutan kecil aku itu. Kalau dibalik aku nih hari ultah gitu terus nggak ada kejutan dari pasangan aku tuh bakal sedih banget. Karena mikirnya begini, masa iya sih di tanggal ultah, hari kita yang sekali setahun itu nggak diiniin sama pasangan, kan jatuhnya kayak emang bener-bener aslinya dia bodoh amat gitu. Tapi masa iya sih sama pasangan sendiri sebegitu bodoh amatnya gitu ya. Sedihnya di situ kalau aku ya. Tapi aku nggak paham dengan dia. Aku nggak paham dengan dia, kenapa dengan harinya dia aku sangat merencanakan sesuatu tapi responnya di gitu doang. Nah udah nggak lama karena kejadian itu aku kecewa, aku sedih jujur aja. Kayak gimana ya, kayak mikir-mikir banget, ada banyak pemikiran yang bikin aku ya Allah nih orang gini amat gitu. Sorry ya sayang, ya gitu ya. Jadi ya sampai nih hati kayak ngerasa gimana sih mikirnya, kayak aku tuh ya ampun bener-bener ih apaan sih. Dulu mah kalau sama maksudnya sama mantan yang terdahulu ya, kalau soal yang begini mah kita peduli gitu ya, saling peduli. Pasti ada kejutan kecil atau apalah, kan biasanya orang kalau mau ultah entah itu dibuat kesel dulu baru dikasih kejutannya, itu bakal surprise banget kan. Tapi karena yang aku tahu dia orangnya emang udah mudah ini, jadi kayak mau buat dia kesal dulu baru dibuat senang, kayaknya aku mikir panjang gitu buat ngelakuin itu. Karena asli dia ini orangnya beda banget dari yang lain, baru banget aku temuin gitu. Ya terus kadang sedihnya begitu, mikir lagi. Tapi aku yang nahan buat aku nggak nerima itu ya balik lagi, umurku udah segini gitu, udah 26, jangan mau kayak anak-anak terus. Harusnya emang udah wadahnya harus dewasa gitu. Tapi jujur aja hatinya tuh berat banget buat apa ya, karena dia nggak ada respon dari kejutan yang aku kasih itu. Ya jujur aja kayak nggak ngerasa itu kayak nggak dihargain gitu loh. Ya nggak sih? Hai kalian, buat para wanita, ketika
ketika kalian memberi kejutan ke pasangan kalian sekecil apapun itu, terus mereka responnya gitu aja, biar aja. Ya nggak sih, kalau kalian ngerasain hal yang sama dengan aku, bahwasanya kayak kita tuh nggak penting gitu buat dia, kita tuh kayak ngerasa nggak guna aja sebagai pasangan, kayak sampai nggak berhasil buat pasangan tuh merasa senang gitu. Iya kayak gitu mikirnya ya. Terus karena aku selalu mikirin itu, selalu lemain itu, aku dilemakan hal itu. Nah tiba waktunya aku gini sama Allah ya, ujung-ujungnya balik sama Allah lagi. Aku bener-bener sepenuh hati nanyain hal ini, ya Allah kenapa sih gitu. Ya kalau emang jodohnya, tolong buat hatinya tuh bisa nerima hal ini gitu, hal yang ya nggak, ya jujur aja dari segi kejadian itu aku kayak nggak bisa nerima, kok nggak kayak nggak dihargain kayak gitu. Ya apa maksudnya ini, kenapa dengan alasan nggak mood gitu, dengan alasan nggak mood, padahal cuman buat dengerin VN doang guys. Iya, jadi sampai mikir banget. Jadi kalau ntar dia punya anaknya pengen makan, makanannya habis, terus dia lagi nggak mood, nunggu moodnya dulu ya, anaknya bakal mati kelaparan dong kalau buat nungguin mood. Masa ada sih istilah kayak gitu. Aku nggak habis pikirnya di situ, jadi sampai kayak mau marah nggak bisa, mau ini nggak bisa, jadi kayak nyesek. Apa ini proses pendewasaan saya? Jadi bener-bener kita tuh kalau dituntut untuk dewasa ya, mau ini jadi jatuhnya nyesek aja gitu, nyesek aja. Buat jadi dewasa tuh nyesek aja, nggak enak ya, nggak enak aja. Nah udah aku tanyain sama Allah, aku bilang apa maksudnya ini ya Allah, kenapa aku niatnya baik tapi kayak nggak dihargain malah kayak gitu. Apa maksudnya ini ya Allah, tolong beritahu kalau emang jodohnya buat aku untuk menerima ini. Dan dari semua yang aku ceritain tadi di awal sampai sekarang, nah yang sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian setelah aku berdoa dan bener-bener kayak curhatin itu tuh ke Allah, keluhan aku banget itu yang nyangkut banget di hati ya. Soal itu setelahnya apa yang terjadi, jadi semalam itu aku belum sholat isya, si dia udah nelfon. Ya aku angkat, akhirnya kita ngobrol dan cerita. Jujur sampai nggak kerasa itu sampai 4 jam. Di sini udah jam 12 malam dan nggak tahu, aku ngerasa kayak berat buat sholat isya di jam segitu. Jadi yang tadinya mau buat cuci muka pun udah nggak jadi, apapun itu nggak, udah langsung tempar aja gitu. Jadi nggak sholat isya dan jujur nggak sholat isya, hal yang disengaja kayak gitu enak, jatuhnya tuh nggak enak banget, kayak ada rasa bersalah tersendiri gitu. Ada rasa, ya aku ngerasain itu, ada rasa yang entah itu dari segi pokoknya kayak diteror gitu loh, yang kayak gitu beneran. Jadi setelah itu aku nggak sholat isya, bangun-bangun
ya aku mikirin segala hal kejadian-kejadian bodoh gitu ya karena nggak sholat isya itu loh. Dan anehnya tadi subuh itu angin kencang apalah segala yang kayak menakutkan itu aku mikirin, dan aku mikirnya wah ini jangan-jangan gara-gara aku nggak sholat isya, gimana ntar kalau apa gitu yang terjadi sama aku gara-gara tidak sholat isya aku ini. Ya dari segi aku sengaja nggak sholat isya ini, otomatis Allah berhak dong buat ngehukum aku, ya nggak sih? Allah itu harusnya marah tuh, entah itu aku dikasih apa gitu. Nah pas paginya aku tiba-tiba ada panggilan dari customer bahwa laundryannya minta diantar. Nah dari situ Masya Allah, apa yang terjadi hari ini malah diberi rezeki banyak sama Allah, diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi begini maksud aku semalam gak sholat isya, harusnya hari ini aku entah mendapatkan hal yang apa ya, sebagai bentuk hukuman kah dari Allah untuk aku, harusnya itu kan. Tapi Allah malah ngasih kebaikan, malah ngasih aku rezeki. Jadi pemikiran aku di sini, pemahaman aku di sini, jadi aku tiba-tiba nangkep sesuatu yang waktu sholat aku nanyain itu ke Allah. Aku bilang, ya Allah apa maksudnya ini, kenapa kenapa ketika kita nggak dihargain, kenapa kita harus tetap bisa nerima itu. Nah setelah Allah kayak buat aku untuk mengalami itu, harusnya kan Allah marah karena aku nggak sholat isya, tapi Allah malah ngasih rezeki. Di situ pemahaman aku bahwasanya ketika kita dijahatin kayak gimana pun sama orang, ya kita harus tetap berbuat baik sama mereka, berbuat baik aja dulu terus, meskipun kita digimanain, dijahatin terus, pokoknya balas terus dengan kebaikan. Aku nangkapnya di situ. Nah pas aku kayak ngalamin sendiri, Masya Allah, jadi kayak oh jadi ini maksud Allah. Jadi Allah, aku nggak sholat isya, aku udah berbuat dosa, tapi Allah malah ngasih kebaikan sama aku. Di situ aku merasa aku tersadar sendiri akibat perbuatanku yang nggak baik ini, gitu. Di situ aku paham, oh berarti dari atas rasa kecewaku nanti, ketika aku tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama aku, orang yang gak ngehargain aku, entah itu sama teman, sama siapapun itu, sama ya tugas kita adalah tetap balas dengan kebaikan, kasih kebaikan, sebar kebaikan ya gitu. Jadi dengan begitu mereka akan tersadar sendiri. Ya aku paham. Jadi pas aku ngalamin hal itu sendiri, baru kayak Masya Allah, baru kayak hatinya tuh lapang, nerima banget. Jadi bener-bener yang tadinya kayak merasa gak terima, merasa kayak gak adil, setelah aku ngalamin sendiri ini, jadi ya Allah Masya Allah banget. Demi apa? Jadi terjawab sudah pertanyaan aku itu dalam doa itu. Apa maksudnya? Ternyata itu maksudnya. Ketika kita ingin menyadarkan seseorang, meskipun untuk orang itu jahat atau gimana, ya tugas kita tetap harus berbuat baik aja terus dulu. Karena antara kebenaran dan kebohongan, ketika kedua ini saling beradu, saling bertengkar, saling gimana, oke, ada mungkin saja kebohongan ini
menang dulu, tapi menang dulu nggak apa-apa, menang dulu, tapi yang aku tahu, kebohongan mau kayak gimana pun tetap ujungnya salah. Mau lama, cepat atau lambat pasti dia mau nggak mau tetap kalah. Jadi tetaplah kalian berdiri pada kebenaran, karena antara kebohongan dan kebenaran, ketika ini yang dua beradu, tetap yang kalah itu adalah kebohongan, dan tetap kebenaran yang akan menang gitu. Jadi tetaplah berada pada kebenaran ini. Oke, itu dia cerita yang mau aku share buat kalian. Jadi kalau kalian entah diintimidasi sama siapapun, dijahatin, dikecewain, gak dihargain, gak diapa, pokoknya segala sesuatu yang gak enak itu kalian sabarin aja, kalian serahkan sama yang kuasa. Ya kalaupun gak enak, ngerasainnya gak enak banget, jangan nyesek banget, please kalian curhatin sama Allah, kalian aduin, ya Allah kenapa aku diginiin, kenapa, kalian tuh cukup nanyain hal itu sama dia. Aku yakin cepat atau lambat untuk mengetahui jawabannya, Allah sendiri yang akan membalas itu. Beneran, ini udah terjadi sama aku, dan ya cerita ini yang aku mau share ke kalian. Semoga ini bermanfaat sih, durasi hampir setengah jam ini aku cerita ke kalian. Semoga kalian merasa nggak sia-sia atau merasa kehabisan kuota karena nonton ini ya, semoga aja enggak. Ya ini cerita aku yang ya aku ngerasa aku cuman punya pesan, apapun masalahnya sangkut pautkan Allah, apapun kebutuhannya, apapun keinginannya sangkut pautin Allah. Itu aja kalau kalian mau cepat selesai dari masalah tersebut. Oke guys, semoga cerita saya ini bermanfaat, dan buat kalian yang udah nonton ini terima kasih banyak. Kalau suka dengan channel saya, suka dengan cerita-cerita saya, jangan lupa subscribe, like Oke, like ya, dan ya untuk berbagi juga ke orang-orang, jangan lupa di share. Oke, kalau ada yang mau kalian komentari dari cerita saya, kalian boleh komentar di kolom komentar ya. Dan pastinya aku bercerita ini adalah cerita yang sangat real yang aku alami, dan aku cerita ini buat semoga kalian bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan sebagai pendewasaan diri buat kita semua. Dan satu lagi, untuk mendapatkan pelajaran itu dengan cara mendengarkan cerita orang pun itu adalah sebagai bentuk pelajaran buat diri kita sendiri. Jadi jangan malas-malas ya untuk mendengarkan cerita orang, entah itu temanmu atau siapapun itu. Oke, saya Wulansari undur pamit dari ruang penglihatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye.